لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ayat 14 hadirin. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ. 15 terakhir. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Alhamdulillah al-malikul jabbar. Alhamdulillah Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji kepunyaan Allah, pemilik langit, pemilik bumi, segala apa yang ada di lautan. Juga kepadanya kita kelak dikembalikan, kepadanya kita meminta, kepadanya kita mohon pertolongan. Kita mohon pertolongan dari orang-orang yang tidak baik. Kita mohon pertolongan dijauhkan dari perilaku zalim. Kita memohon kepada Allah dijauhkan dari pasangan yang selalu berbuat aniaya kepada pasangannya. Dan kita juga selalu memohon pertolongan kepada Allah agar Allah tetapkan iman dalam ketaatan, iman yang istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa ni'ma karim wa barik alaih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah bahwa salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu nikmat sehat, nikmat sempat yang sering terlupa, masih bisa kita syukuri. Salah satu bentuk rasa syukur itu adalah terus beramal salih dengan apa yang Allah karuniakan. Ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat yang paling banyak membuat manusia itu lalai, sihhatu, nikmat sehat, wal faraq, nikmat sempat. Kita baru tahu betapa mahalnya harga kesehatan itu ketika kita sakit. Dan kita baru tahu betapa berharganya waktu yang terbuang sia-sia saat kita mendapati tidak adanya waktu yang kita miliki. Entah itu habis dipakai untuk bekerja ataupun hal yang lainnya. Karenanya kalau kita punya waktu dipakai untuk mendekat ke Allah, itu adalah investasi terbaik dalam waktu yang kita punya. Dan mari kita tadabbur perlahan pelan-pelan, perlahan-lahan Al-Quran daripada surah Al-Kahfi ayat yang kelima. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, wala li abaihim, tidak pula
nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba, mereka tidak berucap, tidak berkata-kata illa kecuali kadhiba, mereka selalu bicara dusta. Kata-kata jenis apa yang termasuk kata-kata terburuk yang keluar dari mulut manusia? Kata-kata terburuk yang keluar dari mulut manusia itu bukan hanya sumpah serapah, bukan hanya cela mencela. Itu jelas karena ada ayatnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi kata-kata apa yang keji juga? Illa kadhiba, termasuk kata-kata penuh dusta. Dia berbohong atau dia berucap dengan kalimat yang penuh dengan kedustaan, sebagaimana kata Nabi, iyyakum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Lazimi jujur, karena kata-kata jujur menghantar pada kebaikan, kebaikan menghantar kepada syurganya Allah. Orang jujur mau dibawa kemana aja masih simpel, hadirin. Orang jujur mau dibawa kemana aja kata-katanya selalu sama, nggak mungkin berubah, nggak mungkin berbeda. Tapi orang yang berbohong identik, dibawa kemana aja kata-katanya cenderung mudah berubah. Orang yang bohong mau dibawa kemanapun kata-katanya cenderung mudah berubah. Orang jujur dibawa kemana aja kalimatnya akan selalu persis dan sama. Orang berbohong mau dibawa kemana saja ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Karena sekali bohongnya kita itu bisa mengundang kepada penyakit fujur, kepada kefujuran. Dia bisa menghantarkan kita kepada kefujuran. Nanti fujurnya kita menghantarkan kita kepada jurang api neraka, na'udzubillahi. Hatilah jujur sampai dan jauhi kebohongan sampai kita membenci perilaku bohong sebenci-bencinya. Dan falsafah pernah disampaikan dalam beberapa kesempatan, orang jujur dan orang jujur itu hidupnya mujur. Orang yang tidak jujur hidupnya cenderung akan mudah hancur. Jujur, hadirin, ada banyak kebaikan di balik kejujuran. Fala'allaka bakhi'un nafsak, engkau akan mencelakakan dirimu sendiri setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran, karena bersedih hati. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami uji mereka siapakah di antara yang terbaik, di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Laha, bagi mereka yang hidup di atasnya, linabluwahum, agar kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling bagus. Jadi dunia ini ujian. Sekali lagi, dunia ini ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah uji kita dengan beragam macam perhiasan yang Allah berikan, agar Allah tahu siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Suami ada yang menjadi ujian bagi istrinya, istri pun ada yang menjadi ujian bagi suaminya. Orang tua ada yang menjadi ujian bagi anak-anaknya, pun anak ada juga yang menjadi ujian bagi orang tuanya. Satu sama lain diuji. Tinggal kita menghadapi ujian.
Dan ini kalimat yang tidak akan pernah bisa lepas dari jiwa dan hatinya orang beriman. Ista'inu, memohonlah kalian kepada Allah saat datang ujian dalam hidup kalian, bis-sabri was-shalah. Hadapi dia dengan penuh kesabaran, lalu perbaiki salat. Itu cara sikap kita face to face dengan ujian. Sabar dibutuhkan dalam hal ini. Termasuk ujian dalam rumah tangga. Terbesarnya seorang ayah melihat disayangi dan dicintainya dilukai sama laki-laki lain. Oh, itu patah hati banget jemaah. Kita punya anak perempuan dan kita pasti tahu rasanya kalau lalu dia ada di tangan laki-laki dan laki-laki itu melukainya. Itu patah hati yang terbesarnya seorang ayah. Laki-laki itu melukai fisiknya, memukulinya, menendangnya, menghajarnya. Bahkan sebelum itu, sebelum di KDRT anak perempuan kita, baru secara verbal dibentak aja, seorang ayah tuh pasti nggak rela, pasti nggak suka. Dan itu patah hati terbesar ya seorang ayah. Cepat seorang ayah akan putrinya sama laki-laki yang demikian kerasnya, demikian kasarnya, sampai-sampai dia. Apa cara terbaik? Nabi SAW kasih tahu, unsur akhaka zalim, dan yang berbuat zalim. Kalau pelaku KDRT ditolak, hal yang harus dilakukan. Sebagaimana Islam itu menjaga hifzun nafs. Di antara yang harus dijaga dalam Islam itu hifzun nafs, menjaga nyawanya seseorang. Menjaga nyawanya seseorang, dijaga nyawanya seseorang tuh. Dan ini sebenarnya pengingat jemaah. Ini pengingat buat yang berbicara dan pengingat buat kita semuanya, wabil khusus laki-laki yang Allah karuniakan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jangan sampai dia berbuat kasar kepada pasangannya, jangan sampai dia berbuat keras pada pasangannya, termasuk sampai bahkan memukulinya, menciderai fisiknya. Karena sebenarnya bagi laki-laki itu cukup dengan kalimat, aku ceraikan kamu, atau saya talak kamu, atau aku lepas kamu. Kalimat yang sederhana itu sebenarnya udah cukup membuat perempuan itu dia lepaskan dari ikatan pernikahan. Itu cukup. Gak perlu sampai menjadikan sosok perempuan yang mulia dijadikan samsak untuk dihabisi oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan perempuan itu berhak bahagia. Kata Nabi SAW, kalau terjadi nih kasus-kasus kemungkaran ada depan mata, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau terjadi sesuatu kemungkaran di depan mata, termasuk sosok laki-laki yang KDRT pada istrinya, rubah dengan yadih, tangannya. Fa ilam yastati', kalau nggak mampu, fabilisani, ingatkan dengan lisannya. Fa ilam yastati', kalau masih nggak mampu, fabiqalbihi, maka ingkari dengan hatinya. Wadzalika ataful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Kalau dengan tangan nggak mampu, tentu seorang perempuan nggak akan pernah bisa seimbang melawan laki-laki, karena secara fisik laki-laki cenderung lebih kuat. Terus dengan apa? Tanda tangan, kita bukan sosok yang berkuasa. Kalau hari ini dengan tangan, viralkan. Kalau itu satu-satunya jalan untuk sosok perempuan terselamatkan dari bahayanya seorang laki-laki yang main fisik, maka viralkan itu jadi salah satu solusi, hadirin. Kadang-kadang kan kita juga aneh ya, hadirin. Kadang-kadang sesuatu itu baru dapat sorotan perhatian kalau udah viral. Kalau belum viral,
nggak jadi sorotan perhatian. Kadang-kadang anehnya begitu. Makanya juga salah satu tindakan yang man ra'a minkum munkaran, kalau kita melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, rubah dengan tangan kita. Bisa rubah dengan tangan kita. Maksudnya kekuasaan. Kalau kita nggak punya kekuasaan, tanda tangan. Kalau kita juga tanda tangan yang belum berpengaruh, viralin jemaah, viralin. Dan itu cara. Dan itu salah satu cara di zaman modern kekinian hari ini, dan itu salah satu cara di zaman sekarang untuk menghentikan kemungkaran, viralin. Dan bukan satu hal yang aib kalau kita memviralkan seseorang yang dia berlaku buruk atau berbuat kemungkaran. Kalau ada yang maling di rumah kita lalu tertangkap CCTV, kita viralkan, itu bukan aib. Kalau ada seorang laki-laki berbuat kasar pada istrinya, sampai bahkan dia menendang, menghardik, menghajar, lalu diviralkan, itu bukan aib. Kalau ada seseorang korupsi dia, lalu diviralkan, itu bukan aib. Memviralkan sesuatu hal yang mungkar, sesuatu hal yang buruk, agar segera ditindak, agar segera pihak yang berwenang itu mengambil keputusan, itu bukan aib. Bahkan itu boleh jadi salah satu cara di zaman ini. Man ra'a minkum munkaran, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Udah berapa tahun sosok perempuan bersabar, menahan hatinya, bertahan demi anak-anaknya, nggak kuat, lisan sudah berapa kali berucap, dinasihati berkali-kali, dan tetap nggak bergeming. Sosok laki-laki itu misalkan nggak berubah, ya udah. Cara yang lain apa? Falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Apa tangan tuh? Kekuasaan. Tapi kan nggak punya kuasa. Tanda tangan, kita bukan orang yang tanda tangannya bisa merubah sesuatu. Ya udah, viralin. Jempol ini klik lalu direkam, viralin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan sebaik apapun, semulia apapun akan diperlakukan seperti sampah kalau di tangan laki-laki yang salah. Dan perempuan walau sederhana, walau mungkin sangat-sangat, perempuan meskipun sederhana, tapi kalau dia ada di tangan laki-laki yang tepat, dia akan dimuliakan. Sebagaimana kata Nabi SAW, sebaik ad-dunya mata' wa khairu mata' al-mar'ah salihah. Perempuan atau ad-dunya mata', dunia itu isinya perhiasan. Wa khairu mata' al-mar'ah salihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Jadi perempuan tuh sebaik-baik perhiasan. Kalau kita punya perhiasan, kita bawa dengan eman. Kalau kita punya perhiasan, kita perhatikan di mana kita simpan. Kalau kita punya perhiasan, pasti akan dirawat, dijaga. Tidak satu pun yang bisa melukai perhiasan itu. Menggoresnya pun tidak, nggak akan dibiarkan. Itulah perempuan. Ad-dunya mata', dunia itu isinya perhiasan. Wa khairu mata', dan perhiasan terbaik dunia adalah al-mar'ah salihah, perempuan yang salihah. Perempuan salihah itu sebaik-baik perhiasan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan antara kita satu sama lain itu zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Memang untuk sebagai ujian yang semakin menegaskan mana amal yang lebih baik antara satu sama yang lain. Mempertegas itu. Kembali lagi bahwa masing-masing kita kan ujiannya macam-macam ya. Tadi ada yang suami jadi ujian bagi istrinya, ada yang istri jadi ujian bagi suaminya.
Istri ujian bagi suaminya. Ada istri yang menjadi ujian bagi suaminya? Ada. Nabi Lut alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang suami menjadi ujian bagi istrinya? Ada. Asiyah dengan Fir'aun. Ada yang seorang ayah menjadi ujian bagi anaknya? Ada. Ibrahim dengan ayahnya Azar. Ada yang seorang anaknya jadi ujian bagi suaminya? Nabi Nuh alaihi salam. Masing-masing itu ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah mau tahu mana yang lebih baik amalnya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Dan sungguh kami akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya sa'idan jurza, tanah yang tandus. Juruza lagi kering. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai raqim, mereka termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Nanti ada ayat penjelas lagi berapa lama ashabul kahfi bermalam atau menginap di sebuah gua. Kurang lebih sekitar 310 tahun kurang 1 tahun, atau 309 tahun. Dia tidur dalam gua ketika dikejar oleh sosok pemerintahan yang zalim kala itu. Lalu 9 sosok laki-laki itu bermalam dalam gua, atau mungkin ada yang mengatakan 10, ada yang mungkin kurang daripada itu, atau yang mungkin lebih daripada itu. Dia bermalam dalam gua dan dia tidur 309 tahun. Saat terbangun, satu sama lain saling bertanya, berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa lama kita tertidur barusan? Yauman au ba'da yaum. Sehari atau kayaknya setengah hari deh. Dia menganggap tidur itu cuma kayak beberapa hari aja, padahal ternyata enggak. Ternyata enggak. Begitu salah satunya disuruh keluar membeli sesuatu, dia membayar dengan uang yang sangat kuno yang 309 tahun lalu. Uang yang kuno itu yang pada zaman pemerintahan itu sudah wafat pemimpinnya. Betapa kagetnya ashabul kahfi mendengar pernyataan dari si penjual yang saat itu barangnya mau dia beli atau makanan yang mau dia beli. Ternyata beliau sudah tidur kurang lebih 309 tahun. Wa nuqallibuhum, dan kami bolak-balik mereka. Nanti kita ketemu sama ayatnya. Kami bolak-balik mereka, dibolak-balik tidur. Karena kan kalau kita tidur terlentang terus 309 tahun, atau kanan-kanan terus atau kiri-kiri terus, nah Allah yang membolak-balikan itu, dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Min ayatina ajaba, dan itu termasuk dan itu termasuk sesuatu hal yang ajaba, menakjubkan, spektakuler, magnificent, marvelous, amazing. Itu sesuatu yang ajaba, menakjubkan. Ayat 10. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ini termasuk list doanya sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in manakala beliau meminta dimudahkan segala urusan. Ini doa powerful yang sebagian sahabat Rasulullah SAW menjadikan doa ini sebagai doa yang memudahkan urusan-urusan mereka. Jadi saat mereka menginginkan dimudahkan urusan mereka, sahabat Rasulullah SAW membaca doa ini. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina, ya Allah berikan kepada kami, min ladunka rahmah, rahmat dari sisimu, wa hayyi lana, dan sempurnakan untuk kami, min amrina, urusan-urusan kami, rasyada, dengan petunjuk terbaik darimu.
maka orang yang berdoa ini akan disempurnakan urusan-urusannya, diberi petunjuk dan guidance terbaik oleh Allah, dan tidak lupa dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu, saat mereka dalam gua terkejar oleh kejaran pemerintah yang zalim, terus mereka doa. Dan doa ini akan berlaku untuk kita dalam keadaan apapun, terhimpit seterhimpit-himpitnya, tersiksa setersiksa-tersiksanya, sakit sesakit-sakitnya, lagi jatuh terjatuhnya, baca doa ini. Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lagi susah apapun kondisinya, baca doa ini. Ini doa yang nanti akan membuat kita dikaruniai rahmat, dinaungi kasih sayangnya, disempurnakan apa yang sedang diinginkan, dan yang lebih keren lagi, dibimbing sama Allah. Allah bimbing, Allah kasih guidance. Kadang-kadang kan kita nggak tahu kita mesti berbuat apa kan. Saya nggak ngerti lagi saya harus ngapain nih. Ya Allah kasih saya petunjuk. Allah yang kasih petunjuk. Kadang-kadang kan kita juga nggak ngerti. Ya Allah, sudah ke kanan mentok, ke kiri mentok, depan belakang pun mentok. Apa kiranya yang harus hamba lakukan? Wahayyi lana min amrina rasyada. Dia minta sama Allah agar disempurnakan, dan dia minta sama Allah agar dibimbing. Allah pasti akan sempurnakan, dan Allah pasti akan bimbing. Asalkan kita minta. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau minta, minta sama Allah. Kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Allah yang nolong nanti. Yang penting kita minta aja sama Allah. Hadirin, sesulit apapun kalau kita mohon pertolongannya kepada Allah, Allah yang akan nolong dengan cara-caranya. Kadang memang dilewatkan dari tangannya manusia, tapi kadang ada juga yang enggak dilewatkan tangan manusia, tahu-tahu Allah menolong mereka. Itu ada-ada aja. Tapi yang jelas keutamaan doa ini itu sangat istimewa. Dia dapat rahmat, disempurnakan segala hajat, dan dia pasti dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan skip satu doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ini nanti yang akan membuat kita dibimbing sama Allah. Doa ini juga yang nanti akan menghantarkan kita dapat rahmatnya Allah, min ladunka rahmah. Dan doa ini juga yang nanti menyempurnakan semua hajat dan kebaikan-kebaikan yang direncanakan. Wa hayyi' lana, ya Allah sempurnakan untuk kami min amrina, dari semua urusan-urusan kami, keinginan-keinginan kami, harapan-harapan kami, impian dan cita-cita kami. Rasyada, sempurnakan itu semua dan bimbing kami ya Allah. Kita di coaching sama sosok yang sukses, itu senang bukan main, betul? Jamaah yang jualan food and beverage, bisnis di bidang makanan, ternyata jamaah langsung dibimbing sama sosok yang memang sudah legend, berhasil dengan brandnya di bidang kuliner. Dia berhasil mencapai sekian dan sekian. Pasti jamaah senang kalau dibimbing, di coaching sama sosok pebisnis kuliner yang memang handal. Ini yang bimbing bukan manusia hadirin, yang bimbing Allah Ta'ala. Maka akan jauh lebih maksimal lagi pasti hasilnya. Itulah kalau kita melibatkan Allah dan banyak-banyak berdoa seperti Al-Kahfi ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat 11,
fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka bagi kami di dalam gua tersebut sinina adada, beberapa tahun. Summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Ayat yang ke-12. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua tersebut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah tentang mereka bil haqq, dengan penuh kebenaran. Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun, adalah sekelompok anak-anak muda, amanu, yang beriman, bi rabbihim, kepada Allah, wazidnahum huda. Dan mereka adalah anak-anak muda yang Allah beri petunjuk sama mereka. Fityatun, ini anak-anak muda ternyata hadirin. Dan ternyata dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, generasi ke generasi, salah satu perubahan besar anak-anak muda awalannya. Anak-anak muda yang dihiasi jiwa dan raganya dengan keimanan, Allah pasti tolong mereka. Dan ini bukan cuma berlaku pada, berarti yang gak muda gak ditolong Allah. Bukan, semuanya ditolong Allah. Kita yang udah gak muda lagi pun juga akan selalu ditolong Allah. Tapi ayat ini juga memberitahu innahum fityatun amanu, muda dan beriman. Ini karakter kuat, sosok yang terus Allah tolong, iman. Mau dia muda, mau dia tua, mau dia apa, kalau dia beriman, dia pasti ditolong Allah. Nah, dalam kisah Ashabul Kahfi ini fityatun amanu, anak-anak muda yang penuh dengan iman. Orang banyak menginginkan satu pertolongan Allah. Orang banyak menginginkan pertolongan Allah datang dalam hidupnya, tapi dia lupa memperbaiki keimanannya. Ya jemaah, ada banyak orang menginginkan pertolongan Allah datang dalam hidupnya, tapi dia lupa memperbagus imannya. Ada banyak orang mau melihat keajaiban dalam hidupnya, tapi dia lupa bahwa keajaiban itu datang fityatun amanu, kepada pihak yang dia beriman. Kita mau lihat keberuntungan, kita mau lihat keberhasilan dan keajaiban, tapi kita lupa memperbaiki iman. Padahal salah satu kunci pertolongan Allah itu datang, salah satunya dalam konteks ini kisah Ashabul Kahfi adalah fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah tolong Ashabul Kahfi, sekelompok anak-anak muda yang mereka memang bagus imannya. Kok bisa bagus imannya? Karena mereka memperbaiki imannya. Wazidnahum huda. Begitu mereka minta tolong, Allah beri petunjuk pada mereka. Begitu mereka minta bimbingan dari Allah, Allah berikan bimbingannya untuk mereka. Jadinya supaya kita ngelihat keberuntungan itu datang, atau jadinya supaya hidup kita ini dapat keberuntungan dan kita bisa melihat kebahagiaan, ini kuncinya. Amanu, berimanlah. Beriman. Ini kunci supaya kita melihat kebahagiaan. Karena banyak hal ternyata sesuatu yang gak bisa dilihat hanya dengan mata. Itu ada banyak hal yang gak bisa dilihat hanya dengan mata, tapi melihatnya dengan iman. Kenapa pagi tadi kita sholat berjamaah? Apakah jamaah langsung pernah melihat Allah? Apakah jamaah langsung pernah bertemu Rasulullah? Jawabannya kan belum. Tapi kenapa kita sholat? Jawabannya iman. Kenapa kita beriman? Itulah keyakinan yang kuat terhujam dalam dada. Iman, hadirin. Makanya ulama juga beritahu bahwa harta termahalnya seorang hamba yang dia miliki iman. Lalu yang kedua apa?
istiqomah. Istiqomah dengan iman. Itu harta termahal seorang hamba itu harta seorang hamba, atau itu harta termahal seorang hamba yang seorang hamba punyai. Terus berikutnya, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini tentang sosok anak muda yang beriman. Poin ke-14, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia, Allah. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Dan berikutnya, ini kuncian pertolongan Allah datang. Ini kunci pertolongan Allah datang kepada pemuda Ashabul Kahfi. Siapa sih profil pemuda Ashabul Kahfi sampai Allah tolong mereka? Ternyata mereka adalah sosok anak muda yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tergambar di ayat 14. Tuhan kami adalah Allah, Tuhan langit dan bumi. Tuhan kami adalah Allah, dan kami tidak menyeru selain kepada Allah. Sungguh kalau kami mengucap satu ucapan yang sangat, atau sungguh kalau kami berbuat demikian, atau gini, sungguh kalau kami mengajak kepada selain Allah, sungguh kami telah berucap dengan kalau kami ngajak kepada selain Allah, berarti kami sudah mengucap kepada ucapan yang jauh dari kebenaran. Itu kata mereka. Jadi ternyata Allah tolong pemuda Ashabul Kahfi. Salah satu kriteria karakteristiknya adalah mereka pemuda yang bertauhid. Mereka pemuda yang bertauhid. Pemuda Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda yang bertauhid. Haula'i qaumuna takhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Terakhir, mereka itu kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan yang disembah selain daripada Allah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbohong kepada Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah? Maka ini kuncian datangnya pertolongan Allah, tauhid. Tidak menyembah kepada selain Allah, tidak berbuat syirik, tidak kufur, tidak menduakan Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini yang dapat kita bahas. Semoga Allah berikan kemuliaan buat kita semuanya. Hampir jam 6 kurang 1 menit. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan mari sama-sama kita saling memperhatikan lingkungan sekitar kita, memperhatikan orang-orang terdekat kita. Barangkali mereka butuh bukan untuk kita tolong. Sebenarnya mungkin mereka butuh tempat untuk bercerita sebelum butuh pertolongan ya. Kalau jamaah bisa menjadi bagian yang mendengarkan cerita, boleh, silakan hadirin. Barangkali ada cerita yang mau disampaikan, dengarkan. Kalaupun ada solusi yang mau diberikan, berikan solusinya. Tapi kalaulah belum, jadilah bagian atau pihak yang mendoakan. Karena banyak sekali soalan-soalan hidup yang kadang itu dipendam sendirian, akhirnya mentalnya sakit. Dia pendam sendiri, dipendam, akhirnya kena mental. Makanya penyakit yang ramai di akhir-akhir ini adalah penyakit mental. Salah satu mereka bisa rilis mungkin dengan cara cerita. Maka jamaah, kalau ada teman mau cerita tentang mungkin rumah tangga mereka,
tentang KDRT yang dialaminya, tentang apapun beban hidup yang sedang mereka rasakan. Dan jamaah adalah sosok sahabat dekatnya. Datang, dengarkan. Kadang mereka butuh tempat untuk rilis itu semua supaya nggak jadi beban mental yang nanti bisa berefek kepada gila. Dan itu jadi bantuan juga. Dan bahkan kalau jamaah termasuk orang yang bisa punya kewenangan membantu, bantu dia keluar dari kekangan sosok yang menghardiknya, menganiayanya, bantu semampunya. Kembali lagi pada ayat, kita minta kemudahan buat urusan-urusan kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ini pesan buat saya pribadi dan pesan buat kita semua. Mari kita jadi laki-laki yang qawwam, laki-laki yang mendidik, mengayomi, mampu membersamai dan mampu bertanggung jawab kepada istrinya, laki-laki yang tidak kasar pada istrinya, tidak KDRT dalam rumah tangganya, yang tahu bahwa rumah tangga ini harus dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah menjadi laki-laki yang dia aniaya kepada pasangannya, bukan menjadi laki-laki yang malah dia berbuat keji terhadap istrinya, sedangkan seorang istri sudah jelas tahu bagaimana keadaan lemah fisiknya, bertambah lemah karena mungkin sedang memiliki bayinya atau sedang ada anak kecil yang harus dirawatnya. Maka mari kita jadi laki-laki yang qawwam, bertanggung jawab, dan menjadi laki-laki yang bisa menjaga istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Jam 8 ini kalau jamaah nanti ada waktu, kita akan sharing kembali atau ngaji bareng lagi di Elena Kauman Wonosobo. Buat teman-teman yang di Wonosobo dan sekitarnya nanti boleh datang jam 8 pagi ini. Juga insyaallah sebentar lagi finishing gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid. Sahabat bisa memantaunya lewat akun sosial medianya masjid, Masjid MAF. Bagi juga ayahanda, ibunda, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang mungkin selain mendoakan juga mau ikut ambil semua peluang jariah yang sangat istimewa ini, sahabat bisa langsung ke Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami ulang, Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih, Wonosobo. Mudah-mudahan rezeki kita semakin diberkahi Allah karena selalu terlibat dalam episode kebaikan, dan semoga ini semua menjadi amal yang kekal sampai hari kiamat. Sekolahnya, masjidnya, dan semua lini dalam kebaikan yang diniatkan karena Allah, semoga menjadi amal soleh yang kekal sampai hari kiamat, yang terus mengalir pahalanya untuk kita bersama-sama. Dan akhirnya hadirin, kita ucapkan alhamdulillah sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita doa dengan doa Al-Kahfi 10 dan Al-Baqarah 201. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.